Alhamdulillah Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala al-mab'uthi rahmatan lil alamin. Nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Alhamdulillah, kembali kita lanjutkan pelajaran kita dalam membaca Al-Arba'un An-Nawawiyah yang ditulis oleh Syekh Abu Zakaria Yahya ibn Sharaf An-Nawawi rahimahullahu ta'ala. Dan kemarin telah kita ambil hadis yang ke-8, hadis yang penting yang sepantasnya kita memperhatikan hal tersebut, bahwasanya agama ini adalah nasihat, Kemudian selanjutnya kata An-Nawawi rahimahullahu ta'ala di hadis yang ke-8, beliau berkata, An Ibni Umar radhiyallahu anhuma anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala umirtu an uqatila an-nasa hatta yashhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah wa yuqimus salata wa yu'tuz zakah fa idza fa'alu dzalika asamu minni dima'ahum wa amwalahum illa bihaqqil Islam wa hisabuhum 'ala Allah ta'ala. Rawahu Al-Bukhari wa Muslim. Dari Ibnu Umar radhiyallahu anhuma, beliau berkata bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, saya diperintahkan untuk memerangi manusia hingga mereka bersaksi bahwasanya tiada sembahan yang berhak untuk disembah kecuali Allah Subhanahu wa taala saja, dan bahwasanya Muhammad adalah utusan Allah, dan menegakkan salat serta menunaikan zakat. Fa idza fa'alu dzalika, apabila mereka telah melakukan itu semua, bersyahadat, menegakkan salat dan menunaikan zakat, asamu minni dima'ahum wa amwalahum, maka mereka telah melindungi, menjaga darah mereka dan harta-harta mereka dariku. Maksudnya tidak diperangi lagi ketika mereka telah melakukan apa yang telah disebutkan, illa bihaqqil Islam, kecuali dengan hak Islam. Akan datang penjelasannya insyaallah taala. Wa hisabuhum 'ala Allah taala, dan perhitungan mereka, hisab mereka ada di sisi Allah Subhanahu wa taala. Hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim. Ucapan beliau sallallahu alaihi wasallam, umirtu, yaitu saya diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka apa yang dilakukan di sini oleh Rasulullah adalah merupakan perintah dari Allah Subhanahu wa taala. Beliau muballigh, penyampai risalah yang diwahyukan kepada beliau sallallahu alaihi wasallam dari Allah Subhanahu wa taala, dan juga kepada seluruh para nabi dan para rasul. Mereka adalah muballigh, bukan yang membuat syariat. Mereka hanya menyampaikan risalah yang diwahyukan kepada mereka dari Allah Subhanahu wa taala. Mereka adalah perantara dari antara Allah dan hamba-hamba dalam menyampaikan risalah. Mereka itu para nabi dan para rasul. Umirtu an uqatilan nas, untuk memerangi manusia, yaitu ya tentunya orang-orang kafir. Kalau muslim tidak diperangi. Yang diinginkan di sini adalah orang-orang yang kafir. Kenapa? Karena diketahui dari lafaz hadis setelahnya, hatta yashhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah wa yuqimus shalah wa yutuz zakah, hingga mereka mempersaksikan bahwasanya tiada sesembahan yang berhak disembah selain Allah Subhanahu wa taala, dan bahwasanya Muhammad adalah utusan Allah, dan seterusnya. Maka dipahami dari sini bahwa yang diinginkan di situ adalah orang-orang kafir. Mereka diperangi hingga mereka bersyahadat, menegakkan salat dan
menunaikan zakat, yaitu ya sampai mereka masuk ke dalam Islam. Orang-orang kafir diperangi sampai masuk ke dalam Islam. Dan yang memerangi di sini adalah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Beliau adalah pemerintah pada saat itu. Jangan sampai dan hadis ini muncul pemikiran-pemikiran yang tidak benar, kemudian mereka keluar memberontak, memerangi kaum kafir dengan sewenang-wenang, dengan semaunya, tidak di bawah perintah dari pemerintah. Tidak dipahami seperti itu. Mereka diperangi hingga masuk ke dalam Islam, karena Islam adalah agama Allah Subhanahu wa taala yang telah dipilih oleh Allah untuk hamba-hambanya, maka tidak ada agama selain dari agama Islam. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Innad dina indallahi al-Islam." Sungguhnya agama di sisi Allah hanyalah Islam. Juga firman Allah Subhanahu wa taala, "Wa may yabtaghi ghairal islami dinan fala yuqbala min." Maka barang siapa yang mencari agama atau mengikuti agama selain dari Islam, maka hal tersebut tidak akan diterima. Berarti tidak ada agama selain Islam. Tidak ada agama selain Islam yang datang dengannya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, atau para Rasul datang dengan agama Islam. Agama Islam sampai diutus Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, maka jadilah Islam yang kita kenal saat ini adalah apa yang datang dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan pada asalnya Islam adalah agama dari seluruh Rasul yang diutus. Dan sebagaimana yang telah berlalu bersama kita, bahwasanya Islam itu punya rukun. Bersyahadat bahwasanya tiada yang berhak disembah selain Allah Subhanahu wa taala, dan bahwa Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah rasulnya, menegakkan salat, menunaikan zakat, puasa di bulan Ramadan, dan melaksanakan haji ke Baitullah Al-Haram bagi orang yang mampu untuk melaksanakannya. Inilah yang rukun-rukun Islam yang telah dijelaskan kepada kita dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Rukun yang pertama adalah asyhadatan. Dua kalimat syahadat bahwasanya tidak ada yang berhak disembah selain Allah dan Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah utusannya. Dan dua persaksian ini adalah asas, adalah fondasi keislaman seseorang. Maka kalimat la ilaha illallah itu menafikan segala macam bentuk kesyirikan dan mengkhususkan atau mengikhlaskan ibadah, segala macam bentuk ibadah hanya untuk Allah Subhanahu wa taala saja. Dan syahadat, persaksian bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu menafikan segala macam bentuk bid'ah dan hal-hal baru yang diada-adakan dalam agama ini. Maka kita melakukan amalan-amalan, kita melakukan ibadah-ibadah sesuai dengan sunnah, sesuai dengan tuntunan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka syahadat la ilaha illallah mengantarkan kepada kita untuk memurnikan ibadah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala, dan syahadat bahwasanya Muhammad adalah Rasulullah membawa kita bahwa segala ibadah ini telah ada tuntunannya, telah diajarkan, dan tidak boleh kita mengada-adakan suatu hal yang baru dalam agama ini. Man ahdatsa fi amrina hadza ma laysa minhu fahuwa raddun. Man amila amalan laysa alaihi amruna fahuwa raddun, ay mardud. Yang dimaksud adalah tertolak. Dari dua syahadat ini berarti bisa kita ambil atau pahami darinya dua syarat diterimanya ibadah. Dua syarat diterimanya ibadah. Al-ikhlas dan al-mutaba'ah. Ikhlas dan
mengikuti atau sesuai dengan tuntunan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan tentu ini sebagaimana yang telah kita sebutkan di beberapa hadis yang telah berlalu. Kemudian kata beliau, wa yuqimu as-shalah, berarti tidak cukup untuk hanya sekedar bersyahadat, tidak cukup sekedar bersyahadat bahwasanya tiada yang berhak disembah selain Allah, tidak ada bahwasanya Muhammad adalah utusan Allah, bahkan harus beramal dengan keharusan dari dua kalimat syahadat tersebut dan mengagungkan solat, menegakkan solat, dan yang diinginkan tentunya adalah solat 5 waktu yang diwajibkan kepada kita. Kita melaksanakan, menegakkannya sebagaimana yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, yang kita laksanakan sesuai dengan atau tepat pada waktu-waktu yang telah ditentukan. Bukan yang diinginkan hanya sekedar ruku, sujud tanpa ada khusyuk, tanpa ada tumaknina. Jadi salat bukan sekedar itu. Atau solat sesuai dengan keinginannya saja, kapan dia suka maka ia solat, kapan tidak maka ia tidak solat. Tidak. Ini adalah solat 5 waktu yang telah diwajibkan kepada kita dan telah ditetapkan tentunya waktu-waktunya dan tata cara untuk melaksanakannya. Tidak boleh semau kita dalam melaksanakan solat. Betapa banyak dilihat atau ditemukan orang yang melaksanakan solat akan tetapi ia tidak menegakkan solat. Dibedakan antara orang yang sekedar melaksanakan dan menegakkan solat. Menegakkan solat, maka lafaz yang datang dalam hadis ini adalah wa yuqimus shalah, mereka menegakkan solat, yaitu sesuai dengan syarat-syarat, rukun-rukun dan kewajiban-kewajibannya, tidak sekedar ruku dan sujud. Adapun mereka yang solat tidak dengan mendatangkan sesuai dengan apa yang diajarkan, maka tidak ada faidah solat yang ia lakukan. Tidak ada faedah solat yang ia lakukan karena ia tidak mewujudkan syarat diterimanya ibadah yang kedua, yaitu ia tidak mutaba'ah, sekalipun ikhlas bagaimana ia kerjakan solatnya. Akan tetapi jika tidak sesuai tuntunan, maka solatnya tidak bermanfaat sama sekali baginya. Dan diketahui juga bahwasanya solat ini adalah rukun kedua dari rukun-rukun Islam setelah mengucapkan 2 kalimat syahadat. Dan solat adalah merupakan puncak ibadah yang dilakukan oleh anggota tubuh kita, disebutkan dengan ibadah badaniyah. Dan dia juga yang membedakan, maksudnya solat membedakan antara muslim dan kafir, sebagaimana yang disebutkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam Sahih Muslim dari hadis Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Bainal abdi wa bainal kufri wasyirki tarku as-shalah." Antara atau yang membedakan seorang hamba dengan kufur dan kesyirikan adalah meninggalkan solat. Jadi orang yang meninggalkan solat maka ia termasuk dari orang yang kafir, tidak lagi menjadi orang yang muslim karena ia tidak menegakkan rukun Islam yang kedua. Sekalipun mereka bersyahadat dengan sebenar-benarnya syahadatain, akan tetapi ketika ia tidak menegakkan solat, maka tetap tidak dikatakan sebagai seorang muslim hingga ia menegakkan solat. Selanjutnya kata beliau wa yutuz zakah, dan menunaikan zakat. Karena sebagaimana yang sering kita baca dalam Al-Quran, zakat kebanyakannya digandengkan dengan solat dalam Al-Quran. Maka tidak disebutkan solat pada kebanyakan ayat,
kecuali juga disebutkan bersamanya zakat. Ada pun solat adalah ibadah badaniyah, dan zakat adalah ibadah maliyah. Ibadah yang berkaitan dengan harta. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa fi amwalihim haqqun lis-sa'il wal mahrum." Dan pada harta-harta kalian ada haknya orang-orang yang as-sa'il, yang meminta, dan wal mahrum, dan orang yang tidak meminta. Maka dia adalah hak yang wajib baik dalam harta kaum muslimin untuk orang yang meminta dan yang tidak meminta. Bukan sekedar sunnah, tapi dia adalah wajib. Ia termasuk rukun dari rukun-rukun Islam. Berarti ketika ia bersyahadat, ketika ia menegakkan solat, ketika ia menunaikan zakat, maka ia termasuk orang muslim dan tidak diperangi oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jangan dipahami bahwasanya hanya sampai zakat saja, berarti yang tidak diperangi hanya sampai 3 rukun ini saja. Tidak seperti itu pemahamannya. Ini menyebutkan sebagian untuk mewakili apa yang sudah dimaklumi, karena rukun Islam ada 5. Berarti mereka tidak diperangi hingga mereka bersaksi bahwasanya tiada yang berhak disembah selain Allah dan bahwa Muhammad adalah utusan Allah, menegakkan salat, 2, kemudian menunaikan zakat, 3, kemudian jangan dipahami bahwasanya hanya sampai sini orang yang tidak diperangi, tidak, tetap melanjutkan rukun yang selanjutnya. Yang keempat adalah berpuasa di bulan Ramadan, yang kelima menunaikan haji bagi yang mampu, Akan tetapi penyebutan 3 hal ini, syahadatain, menegakkan solat, dan menunaikan zakat, ini adalah asasnya, ini adalah pokok yang terpentingnya. Disebutkan syahadat dan syahadatain, kemudian menegakkan solat, ibadah badaniyah, menunaikan zakat, ibadah maliyah, dan selanjutnya yang keempat adalah puasa, juga termasuk ibadah badaniyah. Melakukan haji adalah ibadah badaniyah dan maliyah. Maka ini termasuk di antara hal yang disebutkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Asyhadatain adalah asas atau pondasi dari tauhid seorang hamba. Salat adalah asas atau pondasi dari amalan badaniyah. Zakat adalah asas atau pondasi atau dasar dari amalan-amalan ibadah. Maka itu mewakili untuk yang lainnya. Jadi jangan dipahami bahwasanya terbatas hanya pada 3 ini saja. Selanjutnya kata beliau, faida fa'alu dalik, apabila mereka melakukan hal tersebut, maksudnya bersyahadat, menegakkan solat, menunaikan zakat, bersama juga berpuasa dan haji. Apa yang mereka peroleh? Asamu minni dima'ahum wa amwalahum, maka terjaga darah-darah mereka dan harta-harta mereka dariku. Intinya tidak tidak diperangi oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi pada asalnya mereka diperangi. Oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam hingga mereka mewujudkan rukun-rukun Islam yang telah kita maklumi bersama. Asamu minni dima'ahum wa amwalahum, harta atau darah mereka dan harta mereka terjaga dariku. Ini menunjukkan bahwasanya jihad di dalam Islam adalah untuk tujuan ini, untuk terjaganya harta dan darah, bukan untuk selainnya. Jadi untuk menjaga agama ini seluruhnya, untuk menjaga syahadat la ilaha illallah, untuk menjaga syariat-syariat Islam, bukan untuk perluasan wilayah semata, bukan untuk bersombong dan merasa hebat di hadapan manusia, tidak, tapi jihad untuk agama ini seluruhnya, dan
Perhatikan di sini yang mengatakan saya diperintahkan untuk memerangi manusia adalah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, dan beliau pada saat itu adalah pemerintah, pemimpin kaum muslimin, pemimpin kaum muslimin. Kesimpulannya, setelah manusia bersyahadat, dua kalimat syahadat, menegakkan solat, menunaikan zakat, dan seterusnya dari rukun-rukun Islam, maka darah-darah mereka itu aman. Maksudnya haram darah mereka untuk ditumpahkan, haram untuk memerangi kaum muslimin. Karena seorang muslim itu suci darahnya, ia terjaga darahnya. Tidak boleh ditumpahkan darahnya kecuali dengan haknya. Demikian pula harta mereka, demikian pula harta mereka, demikian pula kehormatan mereka, semuanya suci. Apabila ia telah menjadi seorang muslim, haram untuk ditumpahkan, haram untuk ditumpahkan. Sebagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Inna dima'akum wa amwalakum wa a'radakum alaikum haram." Hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim dari Abi Bakrah radhiyallahu taala anhu. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya darah-darah kalian, harta-harta kalian, dan kehormatan kalian adalah haram atas kalian. Maksudnya terjaga, tidak boleh ditumpahkan, tidak boleh hartanya diambil, tidak boleh hartanya diambil, tidak boleh dirampok, kecuali memang hak untuk diambil secara paksa. Misalkan ia enggan untuk menunaikan zakat, maka pemerintah boleh mengambil secara paksa karena itu adalah hal yang wajib. Namun sekali lagi yang melakukan ini adalah pemerintah, bukan orang per orang. Karena tidak ada sejarahnya dalam Islam itu hukum ditegakkan atas semau kita, hukum ditegakkan sendiri. Tidak ada sejarah dalam Islam itu main hukum sendiri. Semua ditegakkan di atas pemerintah. Semua ditegakkan oleh pemerintah. Seperti hartanya boleh diambil oleh pemerintah apabila ia menahan zakat, enggan untuk mengeluarkannya, ataukah enggan untuk membayar hutang, maka itu boleh diambil, dan tentunya yang mengambilnya adalah pemerintah untuk menunaikan hak dari harta yang mereka miliki. Kemudian kata beliau, illa bihaqqi al-Islam, illa bihaqqi al-Islam, kecuali hak dalam Islam. Mereka tidak diperangi, terjaga darah dan harta mereka kecuali dengan hak Islam, yaitu barang siapa yang telah bersyahadat maka telah terjaga harta mereka dan darah mereka. Siapa yang telah mewujudkan rukun Islam, pada asalnya ia telah terjaga secara otomatis darah dan harta mereka. Tidak boleh mereka diperangi, tidak boleh mereka diperangi kecuali ketika mereka telah melakukan satu di antara banyak pembatal-pembatal dari keislaman. Ya tentu, karena ketika mereka telah melakukan pembatal-pembatal keislaman, maka tidak lagi disebut seorang muslim, tidak lagi disebut seorang muslim, maka pada asalnya mereka diperangi. Sebagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man baddala dinahu faqtuluhu." Hadis yang juga diriwayatkan oleh Imam Bukhari dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, siapa yang baddala dinahu, mengganti agamanya, keluar dari agama Islam, faqtuluhu, maka perangilah mereka. Maka perangilah mereka. Juga sebagaimana disebutkan, la yahillu damu mri'in muslimin illa bi ihda thalathin. Tidak halal darah seorang muslim kecuali dengan 3 perkara. An-nafsu bin nafs, yaitu ketika ada orang yang membunuh maka ia juga dibunuh. Wathayyibu zani, orang yang telah menikah kemudian ia berzina.
wattariku lidinihil mufariku lil jamaah, dan orang yang meninggalkan agamanya, yang berpisah dari jamaah, maka mereka kembali pada asal, mereka diperangi karena mereka pada saat itu bukan lagi menjadi seorang muslim. Mereka telah melakukan satu atau lebih dari pembatal-pembatal keislaman. Akan tetapi sebelum, tidak langsung diperangi, sebelumnya dimintai dulu tobat. Dimintai ia bertobat akan apa yang telah ia lakukan dari pembatal keislaman. Apabila ia enggan untuk bertobat, maka kembali ke asal. Mereka diperangi. Karena kenapa? Karena sebelumnya mereka telah mengenali Islam, mereka telah mengetahui Islam yang benar, masuk ke dalam Islam, mempersaksikan bahwasanya Islam itu adalah agama yang benar. Kemudian setelahnya ia meninggalkan apa yang telah ia yakini sebelumnya. Maka ini dianggap sebagai tindakan mereka bermain-main dalam agama. Hati-hati. Hati-hati dalam bermain-main dalam agama. Termasuk tidak memuliakan ilmu. Maka penting bagi setiap penuntut ilmu, setiap hamba untuk memperhatikan dirinya, untuk senantiasa menghisap dirinya. Sudah benarkah keislaman saya? Sudah benarkah solat saya? Sudah benarkah syahadat saya? Sudah benarkah puasa saya, zakat saya, dan lain-lain kewajiban yang diwajibkan dalam Islam. Islam datang untuk menjaga agama kita. Maka tidak boleh seorang bermain-main dalam agamanya. Tidak boleh seorang orang bermain dalam agamanya. Tidak boleh ia menganggap agama itu hanya sekedar sebagai warisan dari orang tua, atau sekedar ikut-ikut belaka. Orang tua beragama, saudara beragama, tetangga beragama, kemudian kita juga ikut-ikutan seperti itu. Tidak. Makanya kenapa belajar itu penting. Karena itu yang membedakan kita antara satu dengan yang lain. Satu dengan yang lainnya. Sekali bagaimanapun kalian menegakkan sholat, menunaikan zakat, tapi kalau kalian tidak memahami, tidak mengilmui bahwasanya itu adalah kewajiban yang wajib saya tunaikan hanya untuk Allah Subhanahu wa taala, maka percuma hal itu semua dilakukan. Terakhir kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wa hisabuhum 'alallahi ta'ala, dan perhitungan hisab mereka atas Allah Subhanahu wa taala. Makna dari potongan hadis ini sangat penting. Mengapa? Dari sini kita pahami bahwasanya yang kita hukumi, yang kita terima adalah apa yang nampak saja. Apabila ada orang yang menampakkan keislamannya, maka kita terima dari hal tersebut selama ia tidak melakukan pembatal-pembatal keislaman. Adapun batin yang ia sembunyikan dalam hatinya, maka itu adalah urusan Allah Subhanahu wa taala. Kita menerima apa yang nampak darinya. Maka dari itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menerima keislaman kaum munafikin tatkala mereka masuk ke dalam Islam. Mereka menampakkan keislaman, akan sekalipun mereka menyembunyikan kekufuran, akan tetapi yang menjadi pertimbangan yang diterima kemudian berjalan di atas mereka hukum-hukum Islam adalah apa yang nampak dari mereka. Yang tidak nampak dari mereka adalah urusan Allah Subhanahu wa taala, dan mereka Allah Maha mengetahui. Tidak ada yang dapat disembunyikan dari sekecil apapun yang ada di muka bumi ini kecuali Allah pasti mengetahuinya. Kelak Allah akan mengadili dengan seadil-adilnya di antara apa yang terjadi di kehidupan manusia. Maka barang siapa yang menampakkan keislaman walaupun ia menyembunyikan kekafiran, maka ia pada dasarnya tidak diperangi. Dia
menjadi muslim di dunia, akan tetapi ketika ia menyembunyikan kekafiran dalam hatinya, ia tidak bisa lolos, tidak bisa lari dari pengetahuan Allah Subhanahu wa taala. Dan mereka adalah seburuk-buruk makhluk di neraka. Innal munafiqina fid darkil asfali minan nar wa lan tajida lahum nasira. Sesungguhnya kaum munafik ini itu berada di kerak neraka yang paling bawah, dan engkau tidak akan mendapati penolong bagi mereka. Kemunafikan kita tidak tahu. Kita tidak mengetahui apa yang ada di dalam hati-hati manusia. Maka yang mengetahui itu ada Allah Subhanahu wa taala. Kita tidak menghukumi kecuali apa yang nampak dari seseorang. Apabila ia menampakkan kebaikan, ketaatan, maka kita hukumi hal tersebut atau mereka berada di atas ketaatan. Demikian pula sebaliknya, apabila ia menampakkan keburukan, perbuatan yang buruk, maka kita hukumi dia sebagai orang yang berbuat keburukan. Hal ini dibangun dari apa yang nampak pada keadaan mereka. Wa hisabuhum 'alallahi azza wajal, dan hisab mereka, perhitungan mereka ada di sisi Allah Subhanahu wa taala. Maka tidak boleh kita katakan ketika kita melihat adanya orang yang berbuat maksiat misalkan atau keburukan, jangan katakan tanya dulu apa niatnya. Subhanallah, sudah nampak ia melakukan keburukan. Sudah nampak ia melakukan keburukan, maka tetap dihukumi bahwasanya ia melakukan keburukan. Kita tidak menghukumi apa yang ada di dalam hati mereka. Hisabuhum Allah. Allah Subhanahu wa taala yang menghisap mereka. Dalam hadis ini kita pahami, sekalipun mereka menampakkan syahadat, menegakkan solat, melakukan menunaikan zakat, berpuasa dan haji, maka terjaga harta-harta mereka dan darah mereka. Mereka tidak diperangi. Adapun ketika mereka mewujudkan rukun Islam tersebut hanya untuk menjaga darah-darah mereka dan harta-harta mereka, maka Allah yang Maha mengetahui hal tersebut. Dan sungguh siksaan Allah Subhanahu wa taala sangatlah pedih. Selesai dari apa yang ingin disampaikan dari hadis yang ke-8 ini, insyaallah kita akan baca selanjutnya di pertemuan yang akan datang biidnillahi ta'ala. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahi rabbil alamin.